Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, ini saya pertama kali datang ke rumahnya Bapak Solikin. Bapak Solikin. Yang keras Pak, karena Ya, Pak. saya ditemenin teman saya, Mbak dari SBMI ya Mbak ya. Iya. Saya kaget waktu tadi dari Disnaker ditemani oleh Mbaknya dan saya melihat keadaan istrinya Bapak. Ini maaf Pak. Rumah ini dibangun oleh istri, hasil dapat dari istri atau? Bukan, dari orang mertua. Dari mertua? Mertua saya. Ibunya Lilis, bapaknya Lilis. Oh, bapaknya Lilis. Iya. Sorry, langsung di poin aja karena saya merasa rumahnya sudah layak dan bagus hasil dari luar negeri, tapi ternyata bukan. Kalau boleh tahu Mbak Lilis di luar negeri berapa lama sih Pak? Kurangnya 2 bulan, 2 tahun. Oh, masih belum 2 tahun? Belum ada 2 tahun. Jadi ini kecelakaannya sudah berapa lama kalau boleh tahu nih Pak? Kecelakaannya tanggal 11 Desember. 11 Desember. 2023. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah nih ya, hampir 2 bulan. Terus kalau boleh tahu istri Bapak legal atau ilegal Bapak? Katanya sih kan meskipun namanya mungkin itu ilegal Bu, kan lewatnya aja lewat tadinya di Bogor. Proses perjalanannya siapa yang ngajak ngurusin surat-suratnya? Saudaranya bibi saya yang ngantarin ke sana. Enggak, yang di Lumajang sini. Oh, di Lumajang. Ya, yang mengantarkan. Lumajang mana? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Itu. Terus berangkat ke Malaysia. Sebelum berangkat ke Malaysia itu ada semacam medical check up buat paspor. Iya, buat paspor. Di mana? Di Jember. Oh, di Jember ya. Pasporan di Jember. Oke, terus? Medicalnya di mana? Di Jember. Di rumah sakit apa? Di Subanti atau di mana? Enggak paham. Oh, enggak paham. Wong waktu itu kan saya kerja tiap hari, nggak tahu istri saya itu kemana-mana. Waktu tahu-tahu sudah pasporan. Waktu mau pulang dari pasporan itu nggak bisa, kan ditinggal pergi sama pengantarnya. Tinggal pergi. Setelah itu bingung waktu mau pulang. Saya jemput, nggak boleh, nggak mau. Katanya saya nggak pengalaman di Jember. Gitu alasannya. Akhirnya saya nyuruh ponaan anak dari adik saya. Waktu itu ada di Jember, kan kuliah, terus suruh nyampirin budenya itu istri saya. Lalu terus pulang sudah sore itu pulangnya dari rumah. Terus waktu pemberangkatannya lupa tanggalnya, hari Senin apa itu mungkin hari Senin mungkin. Sebenarnya ya sulit untuk melepaskan istri pergi bekerja ke Malaysia. Tapi ya gimana lagi Bu? Awalnya diizinkan apa enggak sih Pak? Awalnya nggak ada yang mengizinkan Bu. Saya aja nggak mengizinkan, minta surat ke balai desa aja saya nggak mau. Kerja saya di Tegal di situ, waktu nyangkul itu dijemput dan istri saya untuk tanda tangan di balai desa. Sebenarnya nggak mau, dia maksa terus, ngotot terus. Akhirnya saya ngalah mengikuti kemauannya dia gitu. Oke. Sebelumnya itu apakah ada masalah rumah tangga atau seperti apa? Kenapa harus ngotot pingin ke luar negeri Pak? Ya itu mungkin ada fitnah dari teman-temannya yang di luar negeri. Pengaruh dari luar negeri. Dari temannya yang di luar negeri. Yang mengatakan bahwa di luar negeri itu enak. Seperti ini, seperti itu. Ini dapat uang segini, mestinya per bulannya gitu ya. Menjadi cantik, menjadi banyak uang. Sekalian malah cantik, terus tambah gini, tambah banyak uang, tambah cantik gitu, mestinya gitu Bu. Oke, terpengaruh ya Pak? Terpengaruh temennya. Oke, tapi berangkatnya secara ilegal, Bapak tidak merestui sampai pada akhirnya di Batam. Iya. Kenapa Bapak mencurigai saat di Batam Pak? Waktu di Batam itu kan biasanya kalau kerja di Malaysia itu langsung dari PT Juanda langsung terbang Malaysia. Oke, betul. Batam. Berarti kan itu kan ilegal. Saya bilangin kamu itu ilegal di Batam itu. Pulang aja, saya suruh pulang udah nggak mau.
Oke. Katanya alasannya menunggu temannya dari daerah, Malaysia. bukan dari mana gitulah, nggak tahu saya. Temannya perempuan yang satu pemberangkatan gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, kan sudah berangkat ilegal. Iya. Pengiriman uangnya lancar atau ada potongan? Pernah nggak istrinya Bapak curhat gitu? Waktu pertamanya waktu di sana itu rumah tangga. Rumah tangga. Ya. Setelah itu, Kabur, nggak cocok. oke, kabur. Kabur. Akhirnya, Terus ada di KL. oke, di Kuala Lumpur. Sebelumnya di Johor sebelumnya. Terus di Kuala Lumpur itu Di Kuala Lumpur sebagai cleaning service. cleaning service. Iya. Setelah itu, kabar terakhir, Setelah itu kabar terakhir waktu itu saya juga jarang telepon. Karena kalau telepon kan sering marah-marah gitu, aku nggak enak. Kalau pengiriman uang itu saya nggak pernah megang sama sekali. jadi selama 2 tahun, kalau boleh tahu, uangnya dikirim ke Bapak atau ke ibunya? Ke bapaknya. Ke bapaknya dia sendiri, Pokoknya ke orang tuanya sendiri. Karena saya nggak mau menerima uang dari istri saya. Kan istri saya pergi tanpa Izin. dari saya. Nggih. Jadi saya nggak mau menerima uangnya sepeser pun. Bagaimana dengan anak-anak Bapak? Anaknya ikut di Nenek, neneknya yang kecil, yang besar yang besar di pesantren. di pesantren. Oke, jadi memang Bapak pure ya, tidak mengambil keuntungan apapun dari Nggak istri. mengambil dari istri saya. Nah, saat tahu istri kecelakaan tes, apa yang dalam pikiran Bapak waktu itu? Sudah pasrah Bu, nggak ada apa gimana ya Bu ya. Waktu kecelakaan itu kan saya kan nggak di rumah. Waktu saya itu kerja di sawah, Nggih. ngecek jagung gitu. Tiba-tiba jam 8-9 perut sakit. Keringat itu keluar semuanya sekujur tubuh. Nggak tahu saya itu. Feeling mungkin ya Pak ya? Mungkin langsung gemeter tenaga, ini nggak ada otot sama sekali Bu. Nggak ada ototnya lengan-lengan ini Bu. Nggih. Langsung lemes dempes. Waktu itu bilang saya teman-teman saya, aku mau pulang, nggak kerja, nggak kuat, bilang gitu. Iya. Langsung pulang. Waktu pulang, ibunya dari sekolahan TK pulang. Kok pulang jam segini? Saya samperin, terus bilang, Lis sakit, ada di rumah sakit. Terus nggak enak, langsung langsung saya antar ke budenya Kemuning, ngobrol-ngobrol di situ. Kalau waktu itu nggak punya HP saya, punya cuman belum saya aktifkan, baru saja beli gitu. Setelah kejadian itu, nih pesen buat orang-orang di luar sana Pak. Apa pesennya? Kan sekarang ini sakit sampai koma, sampai mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Ini benar istri Bapak. Ini SMS dari Uyakuya ya Mbak ya. Saya barusan ketemu dengan Ibu Farah, hasilnya sebagai berikut. SPLP sudah diambil Ibu Farah baru saja tadi. Ibu Lilis sekarang berada di rumah Kebajikan Petaling Jaya, perlu uang 3.000 RM, 3.000 ringgit Malaysia lagi untuk Ibu Lilis bisa terus tinggal di rumah sakit Kebajikan pulang ke Indonesia. DP 3.000 sudah dibayar oleh Ibu Farah. Wah, ini penasaran saya sama Ibu Farah ini. Muiz dari fungsi konselor sudah menghubungi Ibu Farah tentang mendapatkan surat check out memo dari imigrasi. Jika diurus bulan ini bayar COM RM 3.100, tetapi jika diurus bulan Maret bayar COM 500 karena ada program repatriasi migran mulai 1 Maret. 4 tiket untuk Ibu Lilis perkiraan antara 700 sampai 1.000 ringgit. Total biaya yang diperlukan deposit Bu Farah 3.000, sisa pembayaran rumah Kebajikan RM 3.000, COM 3.000, tiket 700 sampai 1.000. Jadi perkiraan antara 9.700 RM sampai dengan 10.000 ringgit.
Sementara 10.000 satu ringgitnya itu berapa? 1.000 ringgit itu hampir 4 juta, 3 juta lebih. 3 juta. 1.000 ringgit itu hampir 3 juta ya? 2 juta atau 3 juta? 3 juta lebih. Sementara ini membutuhkan biaya lebih dari 10 juta. 10 ribu ringgit. 10.000 ringgit. 10.000 ringgit. Ya, itu untuk pemulangannya. Bagaimana dengan bapak ibunya ini? Pak Salikin kalau boleh tahu, bapak ibu kandungnya Bapak Mbak ibunya Lilis. ya gimana ya, sekarang ya nggak bisa apa-apa gitu. Oke. Cuman pasrah gitu. Oke. Jadi ini Mbak Farahnya, sebentar saya hubungi Mbak Farahnya langsung ya. Iya. Karena Mbak Farahnya ini ternyata yang mengeluarkan uang selama ini untuk untuk wah, ini Mbak Farah cuma sebagai teman saja loh. Iya. Temennya si Lilis Iya, betul. waktu di Malaysia itu. Oke, nggak apa-apa. Berarti secara langsung dan tidak langsung kita harus menyiapkan uang 35, bukan 10.000, kira-kira 35 juta. Seperti perkiraan di Snaker tadi 30 juta ya. 30 juta itu aja pesawatnya nggak tahu perlu pendamping atau tidak. Benar nggak? itu masih belum masuk pendamping. Nah, kondisi seperti itu biasanya harusnya ada 2 pendamping, Ada dua harus ada pendamping. 2 perawat yang Betul. mendampingi. Oke, jadi nah ini sebentar ya, tadi saya ingin menunjukkan video ini, apakah betul video istri bapak ini betul ya bapak ya? Iya. Ini istri Iya. bapak. Berjalan kita. Iya. Ini istri bapak. Itu waktu pengambilan Bu Farah dari Oke. rumah sakit, iya. Iya betul. Jadi ini teman-teman, kenapa saya lebih memilih ini adalah orang-orang yang telah membantu. Ini siapa? Bu Lilis sendiri keadaannya seperti ini. Jadi untuk memulangkan aja kita membutuhkan Membutuhkan uang uang. 10.000 ringgit. Malaysia. 10.000 ringgit Malaysia. Sementara kita orang awam dapat dari mana? Nih sebelum saya lanjutkan nih Pak, boleh nggak ceritakan sama teman penderitaan yang Bapak alami, anak-anak khususnya, itu kaget nggak saat tahu ibunya sebagai pekerja ilegal dan akhirnya kecelakaan seperti ini Pak? Saya nggak berani memberitahukan pada anak-anak saya. Takut kalau anak saya itu gimana ya, pikirannya kontras waktu di pesantrennya. Oke, jadi anak-anak masih belum tahu. Belum tahu. Karena kalau khawatir saya kalau anak MTS kelas 2 kalau belum siap menerima keadaan seperti itu, yang dikhawatirkan mental si anak tadi. Jadi anak belum tahu. Belum tahu sama sekali. Saya nggak berani memberitahu. Mungkin kalau sudah di rumah, boleh saya kasih tahu. Takutnya itu Bu, waktu pelajaran di pendidikannya itu kurang konsentrasi gitu, Pak, takutnya. Cuma takut aja. Takut Ya. mikirnya berlebih loh, Mbak. Mikir berlebih, maksudnya Betul gitu. juga sih, karena masih anak terlalu kecil. Anak terlalu kecil, Nggih. belum siap. Terus yang kecil bagaimana Bapak? Apakah tahu? Nggak tahu, Sama sekali. sama sekali nggak tahu. Jadi ini tetap menjadi rahasia keluarga. Bahkan tetangga pun sudah tahu kalau mengalami sakit. Kalau tetangga mungkin sudah tahu dari orang-orang gitu. Jadi sebenarnya sudah menjadi rahasia tapi umum gitu ya Bapak ya. Cuman anak ya saya nggak tahu gitu. Jaga kondisi anak. Takutnya itu waktu pelajaran terganggu gitu. Boleh nggak pesan sama suami-suami di luar atau mbak-mbaknya yang ngeyel itu Pak? Apa yang ingin Bapak ingin beritahu nih kalau ini seandainya belum terjadi pada Mbak Lilis, apa yang ingin sampean sampaikan? Atau saat ini Mbak Lilis ada di depan sampean, apa sih yang ingin sampean katakan sama istri ini jenengan? Nah, kalau menurut saya nggak perlu membantah suami karena izin suami itu sangat mahal Bu. Bukan di harganya, tapi di kepercayaannya. Dan ke doanya nggih Pak ya. Doanya Lebih ke itu doa ya. Lebih berharga mungkin. Mungkin dia tidak menghargai doa suami. Oke, tanpa restu suami, tanpa restu keluarga, kita sebagai perempuan sebenarnya tidak boleh melangkahkan kaki dari pintu rumah nggih Pak nggih. Itu bisa dibilang seperti itu. Dan
ini uang titipan, seperti yang saya katakan, saya bukan caleg dan saya nggak bilang jangan coblos saya atau coblos saya. Loh kok keliru Mbak? Saya cuman YouTuber dan karena Bapak tidak memberitahukan anak-anak kejadian seperti apa dan bagaimana, silakan bagaimana caranya Bapak untuk saat ini membahagiakan anak saja. Ini titipan, sebenarnya ini bukan uang saya juga, tapi sekali lagi karena ini lagi rame-ramenya nyalek, kok dipikirnya caleg, nggak salah ya. Jadi ini saya berikan dengan ikhlas, titip buat anak jenengan aja. Jadi kalau nanti seperti apa dan bagaimananya, saya juga menghubungin dari BP2MI, juga dari Uya Kuya di Jakarta sana, siapa yang akan membantu dan bagaimana pergerakannya. Mungkin ada sumbangan untuk pemulangannya, karena kemarin aja ada yang meninggal dunia dari Jawa Tengah. Itu ada satu perkumpulan Jawa Tengah bisa mengumpulkan uang lebih dari 100 juta. Ya saya tidak mengharapkan ini terjadi ya Pak ya. Karena uang ini bukan uang seneng ya Pak ya, lebih baik nggak dapat uang tapi keluarga utuh nggih Pak nggih. Gitu. Nah inilah teman-teman, saya selalu bilang uang bukan segalanya. Walaupun kita tidak bisa melakukan apapun tanpa uang. Nah, ini pesannya ya, selama ini kan saya selalu bilang kita selalu mengatakan pencegahan agar jangan sampai keluar negeri ilegal. Tapi kan akibatnya tidak pernah diceritakan. Bahkan masih merasa takut ini anak-anak tahu, menjadi trauma tersendiri buat anak-anak karena melihat ibunya berangkat sehat pulang sakit nih Bang. Nggak bisa apa-apa. Ini menjadi pukulan besar dan saya terima kasih Bapak sudah mau menemuin saya. Karena ini dari Disnaker menyampaikan keluhan dan baru saya tahu bahwa ini tidak ada restu dari suami loh ternyata Mbak. Bener nggak? Yang di luar sana kan sepengetahuan orang akan berkata buat rumah dari hasil bekerja. Kalau saya lihat sepintas, iya mungkin hasil dari Malaysia. Bener nggak? Nah ini praduga ini yang harus diluruskan. Rumah ini jadi sebelum ke Malaysia. Rumah ini ada sebelum ke Malaysia. Nah, ini yang masyarakat harus tahu ya, bahwa tidak semuanya keluar negeri juga sukses. Jadi menjadi kesedihan tersendiri buat saya. Terima kasih waktunya Bapak dan salam buat keluarga secara langsung dan tidak langsung. Buat Mbak Lilis, mungkin saya akan menghubungi Mbak Lilis secara intensif dan Mbak Farah untuk kepulangannya seperti apa dan bagaimana. Ada kata-kata terakhir Bapak mungkin buat teman-teman yang di luar sana? Jangan ilegal, jangan keluar tanpa izin suami. Yang penting nggak sampai ilegal. Kalau mau kerja ya kerja, tapi yang resmi. Kalau ilegal, nggih bahayane awake dhewe, nggih bahayane anak lan keluarga. Betul. Mbak dari SBMI mungkin ada pesan? Nggak beda jauh sih. Gimana? Bekerja dimanapun itu sudah hak asasi orangnya ya, hak dasar manusia. Tapi ya itu, lakukan pekerjaan secara prosedural untuk keamanan diri sendiri. Dan satu hal lagi, jika terjadi masalah jangan takut melapor, jangan takut pulang kalaupun nanti terjadi kegagalan. Oke, jangan pernah takut pulang walaupun gagal. Iya, walaupun gagal tetap pulang. Kampungnya sendiri. Oke, buat Mbak Lilis, kalau hari ini sampean melihat video saya kapan saja, ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Tanpa restu suami, tanpa restu keluarga, jangan pernah melangkahkan kaki dari pintu rumah. Karena doa suami, doa keluarga itu sangat penting sekali. Apes tidak ada dalam kalender, apes tidak janjian. Oke, mungkin 1000 orang atau 10.001 yang keluar negeri apes. Cuman satu aja yang apes. Tapi bisa nggak kalian mengatakan bahwa kalian itu satu orang yang tidak apes? Kita tidak bisa tahu. Karena itu restu suami, restu keluarga bagi saya pribadi itu sangat penting. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye. Oke.